Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Nah, semoga tetap dalam kondisi sehat dan bahagia. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini di bahan kajian yang keenam, kita akan melanjutkan pembahasan tentang faktor erosi tanah. Di mana pada pertemuan minggu lalu kita telah mendiskusikan bersama terkait dengan faktor R, K, dan LS. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang faktor CP. Tidak berhenti pada faktor CP saja. Ini nanti akan kita lanjutkan setelah kita mendapatkan faktor CP, bagaimana teknis perhitungannya, dan setelah kita mendapatkan nilai erosi, apa kaitannya dengan EDP, karena itu nanti akan sangat menentukan bagaimana strategi tindakan konservasi yang akan diterapkan. Untuk itu, dalam pembahasan kita kali ini yang menjadi subcapaian pembelajaran adalah mahasiswa mampu mengkaji peran faktor erosi dalam mempengaruhi besarnya laju erosi, serta mampu mengkuantifikasikan dan menghitung faktor erosi dengan akurat sehingga dapat menentukan arahan solusi yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ada. Kemudian, bahan kajian yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini meliputi yang pertama adalah dari faktor tanaman itu sendiri. Apa saja yang menjadi peranan tanaman terkait dengan besarnya erosi. Kemudian yang kedua adalah faktor C, dan yang terakhir adalah penetapan faktor C itu sendiri. Bahan kajian yang kedua adalah faktor manusia. Peranan manusia terhadap besarnya erosi ini dikuantifikasikan menjadi faktor P. Kemudian dalam bahasan ini juga kita akan membahas bagaimana penetapan faktor P itu sendiri. Yang ketiga, perhitungan erosi dengan menggunakan model Useley dan kaitannya dengan EDP. Yang terakhir adalah bagaimana penetapan strategi tindakan konservasi yang akan kita tentukan. Apakah dengan menggunakan metode secara vegetatif, atau mungkin secara mekanis, atau mungkin secara kimiawi. Nah, secara keseluruhan, 4 bahan kajian itu sendiri akan kita diskusikan bersama pada pertemuan kali ini. Yang pertama, terkait dengan faktor tanaman. Nah, kita ketahui bersama kalau kita berbicara tanaman akan banyak hal yang bisa kita bahas. Namun, peranan tanaman dalam mempengaruhi besarnya erosi yang ada di lahan ini sebenarnya dipengaruhi oleh apa? Apakah memang hanya dipengaruhi oleh dari kanopi tanaman itu sendiri atau tajuk tanaman? Di mana tajuk tanaman ini nanti peranannya adalah terkait dengan intersepsi. Selain itu, dia juga nantinya bisa menghambat kecepatan dari jatuhnya air hujan sampai ke permukaan tanah, bisa nanti dialirkan melalui steam flow seperti itu. Atau mungkin peran tanaman dari segi perakarannya. Apakah dengan adanya perakaran tanaman nanti ada kaitannya dengan besarnya erosi yang terjadi di lahan? Atau yang terakhir, bisa disebabkan oleh mungkin adanya seresah. Nah, dari 3 hal yang saya sampaikan tadi, sebenarnya mana yang mempengaruhi terkait dengan besarnya erosi dengan adanya tanaman di lahan? Nah, akan kita bahas bersama setelah ini. Nah, fakta yang terjadi di lapangan, ini kita buktikan pengaruh tanaman terhadap besarnya limpasan dan erosi dengan kondisi yang seperti ini. Pada kejadian hujan yang sama, ternyata di sini terjadi pada 2 kondisi lahan, yang satu adalah tertutup tanaman, yang satu adalah kondisinya terbuka. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan volume limpasan permukaan yang terjadi? Warna airnya, besarnya erosi. Apakah pada 2 kondisi lahan ini nanti akan sama? Bagaimana? Ya, ternyata berbeda. Nah, ketika hasil yang didapatkan itu berbeda, itu kesimpulannya apa? Secara sederhana, memang ada di sini pengaruh tanaman. Namun pengaruh tanaman bagaimana? Mekanismenya seperti apa? Nah, itulah yang nantinya akan kita bahas secara tuntas untuk pertemuan di minggu yang ke-6. Nah, fakta lainnya seperti ini. Ada pengaruh tanaman terhadap limpasan permukaan dan erosi pada kondisi penutupan yang berbeda. Yang satu di sini kondisinya adalah tanahnya terbuka. Yang kedua ada tanaman rumput. Yang ketiga ada tanaman kacang, dan yang keempat di sini ada jagung. Nah, hasil yang diperoleh adalah tentunya pada lahan yang pertama dengan kondisi terbuka ini mempunyai limpasan permukaan yang tertinggi dan erosi yang tertinggi juga. Namun,
Yang kedua yang perlu kita cermati adalah dengan lahan yang ada tanaman rumputnya, ada tanaman kacangnya, ada tanaman jagungnya, besarnya limpasan permukaan dan juga besarnya erosi tanah pada ketiga jenis penutupan tersebut tidak sama. Padahal sama-sama ada tanamannya, bukan? Nah, kondisi ini membuktikan bahwasanya ada satu pengaruh tanaman, ada mekanisme tertentu yang mempengaruhi terjadinya erosi dan besarnya limpasan permukaan. Apa yang membedakan antara tanaman rumput, kacang, dan jagung? Nah, kalau kita cermati dari morfologinya saja, dari bentuk kanopinya, bentuk daunnya seperti itu, kemudian terkait dengan perakaran, terkait dengan sumbangan dari seresa. Nah, ini kan sangat berbeda dari tiga jenis tanaman itu. Nah, itu sebenarnya adalah hal-hal yang terkait dengan apa sih peranan tanaman terhadap besarnya erosi yang ada di lahan. Nah, dengan adanya tanaman di suatu lahan, ternyata ini menyebabkan yang pertama adalah hujan tidak langsung mengenai permukaan tanah. Kenapa? Karena tanaman itu sendiri adalah menutupi permukaan tanah, baik dari segi tajuknya, kanopinya, maupun dari segi penutupan seresanya. Kemudian yang kedua, dengan adanya penutupan tanaman oleh adanya penutupan permukaan tanah oleh tanaman itu sendiri, ini nantinya akan mempengaruhi sebagian hujan ditahan oleh tanaman melalui proses intersepsi. Kemudian yang ketiga adalah ternyata dengan adanya seresa yang dihasilkan oleh tanaman dan akar tanaman itu sendiri dapat meningkatkan kekasaran permukaan. Dan secara tidak langsung, adanya seresa maupun akar tanaman ini dapat membantu agregasi sehingga nantinya bisa meningkatkan porositas tanah dan berdampak juga terhadap peningkatan infiltrasi maupun kapasitas penyimpanan air. Nah, dari 4 hal yang saya sampaikan di awal tadi, kesimpulannya apa? Bahwasanya dengan adanya tanaman di suatu lahan, ini nantinya akan mempengaruhi. Yang pertama adalah terkait dengan energi. Energi dari apa? Energi dari pengerusakan oleh air hujan. Yang kedua adalah terkait dengan erodibilitas tanah. Apa itu erodibilitas tanah? Ya, dibuka lagi catatannya minggu lalu. Ya, tepat sekali. Erodibilitas tanah ini menyatakan mudah tidaknya suatu tanah untuk tererosi. Nah, dengan adanya tanaman, dengan adanya seresah, dengan adanya akar, tanaman ini ternyata mempengaruhi erodibilitas tanah itu sendiri. Nah, secara detail, bagaimana pengaruh tanaman terhadap energi hujan? Pada prinsipnya adalah di sini. Dengan adanya tanaman, ini nanti akan menyebabkan adanya intersepsi, ya kan, penahanan air hujan terhadap kanopi. Dan yang kedua adalah ketinggian jatuh dari air hujan nanti akan berkurang. Karena apa? Tadi tertahan. Dan yang ketiga adalah dengan adanya peningkatan kekasaran permukaan melalui seresah yang menutupi permukaan tanah dan juga adanya akar tanaman, ini nanti bisa menurunkan kecepatan aliran permukaan. Gitu, karena adanya kekasaran meningkat, maka dia fungsinya adalah sebagai hambatan. Sehingga kecepatan aliran permukaan nanti bisa tertahan, bisa dikurangi. Dengan adanya penurunan kecepatan aliran limpasan permukaan tadi, maka ketersediaan waktu untuk infiltrasi ini nanti lebih lama. Dengan demikian, nantinya bisa meningkatkan infiltrasi tanah dan penyimpanan air di dalam tanah. Lebih lanjut sebenarnya dengan adanya tanaman tadi bisa menyumbang seresah, kemudian adanya aktivitas akar tanaman. Nah, ini secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan porositas tanah melalui apa? Bisa melalui peningkatan agregasi tanah dan juga bisa melalui adanya aktivitas organisme, di mana dengan adanya tanaman, adanya bahan organik, maka akan menyediakan makanan bagi organisme yang ada di dalam tanah, sehingga itu pun juga berpengaruh terhadap peningkatan porositas yang ada di dalam tanah itu sendiri. Nah, dengan demikian, kesimpulannya adalah energi erosivitas dan limpasan permukaan akan turun dengan adanya tanaman pada suatu lahan. Kemudian, pengaruh yang kedua adalah terkait dengan erodibilitasnya. Nah, apa pengaruhnya? Ternyata di sini dengan adanya tanaman, seresah dan akar tanaman akan membantu agregasi tanah. Nah, seperti Anda ketahui bagaimana sih proses agregasi tanah? Di mana awalnya partikel tercerai-berai, ya kan, satu-satu, kemudian kok bisa menjadi satu membentuk suatu agregat. Tentunya di sini membutuhkan yang namanya
Iya, perekat gitu kan ya. Nah, perekatnya salah satunya apa? Berasal dari bahan organik tanah. Kemudian pengaruh berikutnya, ketika ada perbaikan struktur tanah, ini nanti bisa meningkatkan porositas dan kemantapan dari pori-pori itu sendiri. Meskipun kita ketahui bersama, satu hal yang langsung berpengaruh terhadap pembentukan pori-pori di dalam tanah adalah tekstur. Iya. Partikel pasir akan membawa pembentukan pori-pori apa, debu apa, liat apa, ya kan? Yang intinya bisa kita klasifikasikan menjadi pori makro, meso maupun mikro. Tetapi terkait dengan penguatan pembentukan dari si pori-pori tanah itu adalah dengan adanya struktur di dalam tanah. Jadi suatu tanah misalkan dominan teksturnya adalah partikelnya liat, bukan berarti sebaran pori yang ada di situ adalah pori mikro, tidak. Dengan adanya agregasi sehingga nantinya membentuk struktur tanah, bisa saja tanah tersebut akan mempunyai pori makro, bisa juga akan mempunyai pori meso. Jadi tidak hanya yang mempengaruhi pembentukan pori dalam tanah adalah teksturnya. Adanya struktur tanah ini juga sebagai penguat ya kan terkait dengan pembentukan pori-pori. Nah, dengan demikian dengan adanya tanaman, maka tanah akan menjadi lebih tahan terhadap hancuran air hujan maupun limpasan permukaan. Jadi kesimpulannya adalah dengan adanya tanaman di lahan, maka erodibilitas tanah akan turun. Tuh. Nah, ini kira-kira apa? Gambaran apa? Ya, ini adalah satu alat yang bisa kita gunakan untuk mengukur bagaimana sih persebaran porositas tanah dalam bentuk di sini adalah soil macroporosity, berarti apa? Pori-pori makro dengan menggunakan methylene blue. Jadi gambarannya seperti ini, kita menginstalasi blok tadi di lahan, kemudian kita tambahkan satu larutan yakni methylene blue, maka methylene blue ini nanti akan bergerak, akan masuk ke dalam tanah. Nah, sebaran yang berwarna biru ini, nah ini adalah sebaran dari pori makro yang ada di dalam tanah. Nah, ini penting sekali kita ketahui karena pada prinsipnya adalah satu hal yang sangat menentukan besarnya infiltrasi tanah adalah keberadaan seberapa banyak pori makronya. Nah, jadi bisa seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat, ternyata pada suatu lahan ternyata sebarannya seperti itu. Nah, dengan demikian nanti bisa kita tuangkan menjadi suatu informasi yang seperti ini. Ya kan? Warna hitam ya, bercak-bercak hitam yang ada di gambar, ini adalah sebaran dari pori makro itu sendiri yang ternyata di slide ini menunjukkan berbagai macam sebaran pori makro pada berbagai macam penggunaan lahan. Relatif dan pasti di sini ya, penggunaan lahan berupa hutan ini pasti mempunyai sebaran pori makronya tertinggi jika dibandingkan dengan penggunaan yang lainnya. Nah, namun kita cermati di sini dalam usia kopi yang berbeda-beda, ada 1 tahun, 3 tahun, 7 tahun, dan bahkan 10 tahun. Nah, ini pola pembentukan dan sebaran dari pori makronya tidak sama. Distribusinya tidak sama dalam satu penampang tanah. Ini menunjukkan apa? Bahwasannya terjadi suatu kehidupan di dalam tanah. Terjadi suatu proses di dalam tanah yang menyebabkan sebaran dari pori makro itu sendiri berbeda. Apa prosesnya? Ya, dicermati lagi apa yang mempengaruhi pembentukan pori di dalam tanah. Nah, ini ada kaitannya terkait dengan kedalaman tanah, ya kan? Dengan sebaran pori makro. Yang relatif di sini untuk distribusi dari pori makro itu sendiri cenderung terakumulasi lebih banyaknya berada pada permukaan tanah, seperti itu ya. Sedangkan pada kedalaman tanah yang lebih dalam, ini ada kedalaman tanah di kedalaman 60 cm hingga 100 cm, ini cenderung ada pengurangan terkait dengan jumlah pori makro. Nah, itu juga diperkuat dengan hasil penelitian berikut yang menyatakan bahwasannya secara vertikal di sini ya, secara vertikal semakin dalam kedalaman tanah ternyata terdapat kecenderungan penurunan jumlah pori makro. Dan juga di sini terkait dengan berbagai macam penggunaan lahan, di sini ada hutan, kemudian ada kopi sekian tahun gitu kan. Ternyata di sini ada perbedaan sebaran pori makronya. Kenapa? Karena memang pada setiap penggunaan lahan, manajemen yang diterapkan tidak sama. Sehingga dampaknya bagaimana terhadap yang di dalam tanah pun juga akan berbeda.
Nah, ini juga terkait dengan hal yang lain. Kalau tadi terkait dengan pori makro, ternyata ini juga sebanding dengan sebaran perakaran tanaman. Di mana sebaran perakaran tanaman baik pada lahan hutan maupun lahan monokultur, ya kan? Ternyata di sini untuk sebaran perakaran tanaman aktivitasnya akan lebih banyak pada permukaan tanah. Pada kedalaman tanah di lapisan atas seperti itu. Sedangkan semakin ke bawah, ternyata di sini semakin terbatas. Semakin berkurang untuk aktivitas perakaran tanaman. Nah, kalau kita kaitkan dengan tadi, ternyata ada satu perbandingannya sebanding, ya kan? Kalau tadi kalau tadi adalah pori-pori di sini banyak persebarannya di lapisan atas, begitu juga dengan perakaran. Semakin ke dalam, ternyata persebarannya semakin berkurang. Nah, ini ada kaitan. Apa sih sebenarnya? Ada enggak hubungan antara jumlah pori makro yang ada di dalam tanah dengan aktivitas dengan jumlah cacing? Nah, ternyata di sini membuktikan bahwasanya ada kaitan antara jumlah persentase pori makro dengan, ya kan, terkait dengan gram per individu, berarti apa? Terkait dengan biomasa si cacing. Ya, di mana di sini akan cenderung meningkat dan hubungannya adalah positif. Nah, ini juga membuktikan bahwasannya ternyata dengan adanya berbagai macam penggunaan lahan, ini kan mulai dari hutan, multistrata, ada naungan hingga monokultur, apa kaitannya dengan di sini? Populasi cacing baik berupa biomasanya dengan jenis apakah itu anesik maupun endogeik. Ya, ternyata di sini ada polanya tersendiri. Bahwasanya di sini pastinya pada hutan di sini akan semakin tinggi, kemudian di sini akan mengalami penurunan dan kenaikan. Nah, ini yang perlu kita cermati. Kenapa? Pada penggunaan lahan monokultur justru didapatkan ini ada rasio total antara biomasa dengan populasi si cacing itu kok lebih tinggi jika dibandingkan dengan multistrata dan naungan. Nah, di sini ada kemungkinan bahwasanya didapatkan karena ini biomasa gitu ya, didapatkan. Nah, ini ada keterangan pada penggunaan lahan yang berbasis kopi ternyata didapatkan biomasa cacing ini dengan jenis ini adalah dengan jenis Dicogaster bolewi yang dia mempunyai ukuran yang lebih kecil. Jadi mungkin secara jumlah secara jumlah dia banyak, namun karena ukurannya kecil maka menyebabkan biomasanya gramnya di sini juga menjadi kecil. Nah, itu yang perlu kita cermati. Kemudian pada slide yang di sini coba bisa dicermati terlebih dahulu, ada 4 grafik. Ini sebenarnya menerangkan apa? Kita lihat pelan-pelan. Nah, jadi sebenarnya 4 grafik ini menerangkan ada suatu proses dalam suatu tanah, kenapa sebaran jumlah dari pori-pori makronya bisa semakin tinggi. Nah, ini ternyata sangat dipengaruhi. Yang pertama adalah di sini ada liter thickness terkait dengan ketebalan seresahnya. Kemudian di sini adalah terkait dengan berapa persentase penutupan permukaan tanahnya. Ya, ada kecenderungan semakin tinggi permukaan tanah tertutup, maka di sini akan diikuti juga dengan semakin tebal seresahnya, ya kan? Jadi kalau seresahnya di sini 20 mm ketebalannya, ternyata didapatkan di sini persentase penutupan tanahnya juga akan semakin tinggi. Nah, hal itu juga terkait dengan ini. Ada hubungan, ada keterkaitan antara semakin tebal suatu seresah, ini mempunyai hubungan yang positif dengan semakin banyaknya persentase pori-pori makronya. Nah, di sini juga ternyata semakin tebal seresahnya juga diikuti dengan semakin tinggi juga untuk infiltrasinya. Nah, kalau kita simpulkan terakhir, karena ini tadi mempengaruhi porositas dan ini tadi juga mempengaruhi infiltrasi, apakah ada hubungan antara pori-pori makro dengan infiltrasi tanah? Ternyata pada hasil penelitian ini membuktikan bahwasanya semakin meningkat pori makronya, ternyata juga akan diikuti dengan peningkatan infiltrasinya. Nah, jadi bagaimana mekanismenya? Ternyata ini sangat dipengaruhi oleh
Yang pertama adalah ketebalan serasa. Ketebalan serasa dipengaruhi oleh apa? Ternyata dipengaruhi oleh seberapa luas atau seberapa tinggi penutupan permukaan tanahnya. Nah, jadi itulah yang menyebabkan bagaimana pori-pori makro yang ada di dalam tanah semakin banyak, ternyata dipengaruhi oleh yang pertama adalah, ada seresah. Seresah di sini nantinya bisa dipengaruhi oleh, bagaimana penutupan yang ada di permukaan tanahnya. Nah, ini ada data terkait dengan bagaimana infiltrasi tanah pada berbagai macam penggunaan lahan. Yang tentunya di sini sangat bervariasi. Nah, ini membuktikan juga, memperkuat juga bahwasanya dengan adanya tanaman, ini akan sangat mempengaruhi besarnya infiltrasi yang ada di suatu lahan. Nah, yang terakhir, jika saya sampaikan tadi banyak sekali data-data hasil penelitian gitu ya, yang menunjukkan banyak sekali angkanya, pertanyaan dari saya, apakah semua tanaman di sini dapat menurunkan erosi? Jika kita cermati, kalau kita berbicara tanaman bisa sangat beragam sekali untuk jenisnya, yang nantinya akan berdampak terhadap bagaimana pembentukan kanopinya. Yang ternyata, tanaman dapat menurunkan erosi jika dapat memenuhi salah satu dari kedua proses ini. Yang pertama adalah si tanaman itu dapat menurunkan energi. Yang kedua adalah si tanaman itu dapat memperbaiki sifat tanah. Nah, jadi kesimpulannya apa? Jika suatu tanaman ini kita tujukan untuk mengurangi erosi yang terjadi di lahan, dia harus mempunyai salah satu dari fungsi ini, atau alangkah lebih bagusnya bisa mempunyai dua fungsi ini, yakni menurunkan energi tanah dan yang kedua adalah memperbaiki sifat tanah. Nah, lebih lanjut, untuk mengetahui si tanaman ini bisa digunakan untuk mengurangi erosi yang terjadi di lahan, maka kita harus mengetahui efektivitas tanaman itu sendiri, atau nantinya akan digambarkan dengan indeks efektivitas tanaman. Di mana indeks efektivitas tanaman ini sangat dipengaruhi oleh satu, bagaimana sistem tajuknya. Ya kan? Karena setiap tanaman ada yang sistem tajuknya di sini runcing kerucut, ya kan? Ada yang melebar. Bahkan ada yang di sini tajuknya sangat minim sekali, ya kan, sangat kecil sekali untuk penutupannya. Yang kedua, harus kita cermati juga tinggi tanamannya. Ingat, tadi salah satu mekanisme pengurangan energi dari pengerusakan oleh air hujan ini adalah terkait dengan pengurangan ketinggian jatuhnya air hujan. Ya, yang ketiga adalah bagaimana si tanaman tersebut dalam menghasilkan bahan organik. Karena sama-sama tanamannya belum tentu dia akan bisa menghasilkan seresah yang sama juga untuk jumlahnya dan juga untuk kualitasnya. Yang terakhir yang perlu kita cermati adalah terkait dengan sistem perakaran. Nah, dengan demikian, ini nanti akan ada terkait dengan pengaruh tanaman terhadap erosi. Nah, berikutnya ini coba dicermati, ada enggak sih pengaruh tanaman terhadap sumber air? Nah, fakta di lapangan seperti ini. Kita memang harus sepakat ini ya, harus sepakat juga. Jika ada hutan, pasti kita jumpai banyak sumber air. Namun ketika hutan habis di sini, sumber air pun juga semakin berkurang, bahkan hilang. Ada kasus di daerah Malang Selatan, di mana kasusnya adalah demikian. Daerah Gundul di Malang Selatan dan di Madura, semula tidak ada sumber air. Namun setelah dihutankan, muncul sumber air. Nah, dengan demikian, bisa kita sampaikan bahwasanya adanya tanaman ini nanti bisa membantu konservasi sumber daya air. Namun ada kasus yang kedua. Di beberapa daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah di bagian selatan, semula di sini banyak sumber air. Namun, hutan alam ini diganti dengan tanaman tertentu. Ternyata ini menyebabkan sumber air hilang. Nah, dengan kondisi yang demikian, ini mengindikasikan apa? Ternyata tidak semua tanaman berpengaruh positif terhadap konservasi air, gitu kan? Nah, jadi bisa kita sampaikan, tidak semua tanaman bisa digunakan untuk konservasi air. Nah, fakta di lapangan tadi kan ini, kondisinya hutan. Sumber airnya banyak. Kemudian tanaman yang ada di hutan ini kita ganti dengan tanaman yang lain, sama-sama ada tanamannya bukan? Tetapi ternyata sumber airnya di sini menjadi berkurang. Nah, berarti kesimpulannya apa? Ternyata tidak semua tanaman ini dapat kita gunakan untuk konservasi air. Kenapa demikian? Karena ini terkait dengan hal ini. Nah,
kita melakukan konservasi air berarti maknanya apa? Harus ada simpanan yang ada di dalam tanah, simpanan airnya. Nah, bisa menyimpan kalau misalkan di sini ada selisih antara masukan air dengan keluaran. Masukan air ini bisa berupa apa? Masukan air ini berupa air hujan. Sedangkan hilangnya air ini berupa apa? Hilangnya air ini berupa evapotranspirasi dan limpasan permukaan. Nah, kalau misalkan tanaman yang kita gunakan ternyata pemanfaatan airnya di sini tidak sebanyak dengan masukan airnya, maka di lahan nanti akan ada simpanan. Namun di sini ada penelitian dari Utomo dan kawan-kawan menunjukkan bahwasanya evapotranspirasi dari tanaman pinus ini bervariasi. Namun berkisarnya adalah 1.500 mm per tahun. Berarti maknanya apa? Tanaman pinus itu sendiri dalam menggunakan air dia sangat boros, ya kan, sangat tinggi, sehingga dimungkinkan simpanan airnya pun juga tidak akan banyak. Nah, faktanya apa? Kalau kita mungkin bermain ke hutan pinus, ya kan, kalau kita pegang daunnya akan terasa dingin, ya kan? Bahkan di batangnya ini akan ada getah. Itu adalah salah satu ciri bahwasanya si tanaman itu dalam penggunaan airnya akan banyak. Namun, kalau kita lihat tanah di bagian bawahnya apa? Tanahnya adalah kering. Ya kan? Nah, ini adalah salah satu indikasi bahwasanya si tanaman itu tidak sesuai kalau kita gunakan untuk konservasi air. Nah, itu yang perlu dicermati dari faktor tanaman. Yang kedua adalah faktor manusia. Nah, untuk faktor manusia, ini yang perlu kita hitung dalam besarnya erosi apa? Apakah manusia ini adalah laki-laki atau perempuan? Atau mungkin bapak A atau bapak B? Tidak. Namun, untuk faktor manusia ini yang kita hitung dalam perhitungan erosi adalah dalam bentuk aktivitasnya. Dalam hal apa? Apakah aktivitasnya dalam hal merubah si vegetasi yang ada di atas lahannya, atau mungkin di sini berupa segala tindakan pengelolaan yang dilakukan. Nah, oleh sebab itu, faktor manusia ini dikuantifikasikan menjadi faktor P. Jadi, faktor manusia ini adalah tindakan pengelolaan yang dilakukan. Misalkan yang ada di slide ini, kalau tadi kita berbicara faktor C, nah berarti faktor C yang kita singgung apa? Adalah jenis tanaman dan pola tanamnya. Kalau faktor P, ini adalah bagaimana pengelolaannya. Apakah misalkan di teras, atau mungkin digulut, ya kan? Atau mungkin dilakukan pemulsaan, ya kan? Atau tidak. Nah, itu adalah terkait dengan segala bentuk tindakan pengelolaan yang dilakukan. Tuh, bagaimana penetapan faktor C dan P? Nah, untuk faktor C dan P, ini teknisnya adalah kita tinggal mencocokkan saja. Mencocokkan dengan suatu tabel, ya kan, yang telah ada, yang telah dikembangkan sebelumnya. Namun yang perlu diingat adalah untuk perhitungan dari faktor C dan P ini berlaku dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi kalau misalkan lahan yang sedang kita kaji ternyata di sini dalam 1 tahun dia mempunyai 3 pola tanam, jagung, kemudian misalkan kacang, padi. Nah, maka kita harus mengetahui faktor C untuk jagung, faktor C untuk padi, faktor C untuk kacang tadi berapa, harus kita jumlah, kita rata-ratakan. Nah, itu adalah perhitungan faktor C-nya. Sedangkan faktor P, kita harus melihat proporsinya dalam satu lahan itu. Apakah satu lahan ini serempak teras gitu ya, misalkan teras bangku, kondisinya bagaimana? Nah, maka kita harus mencari berapa informasi untuk faktor P dengan kondisi pengelolaan yang demikian. Nah, namun ini hal yang penting. Nilai faktor C dan maupun faktor P ini berkisarnya adalah sekian. Ya, 0,001 untuk di faktor C, dan terakhir tertinggi adalah 1. Nah, ini maknanya apa? Semakin dia menuju ke angka 1, berarti maknanya adalah lahannya akan semakin terbuka. Nah, dampaknya nanti erosinya akan semakin besar. Sedangkan semakin rendah nilai indeksnya, ini mengindikasikan bahwasannya pada lahan tersebut C-nya di sini semakin rapat gitu ya. Nah, jadi dia bisa mengurangi besarnya erosi. Begitu juga untuk nilai P-nya. Semakin tinggi nilai P, maka dia pengelolaannya di sini semakin mendukung untuk terjadinya erosi. Sedangkan semakin rendah, maka pengelolaannya semakin mendukung untuk pengurangan erosi ya. Jadi kalau semakin tinggi akan semakin mendukung peningkatan erosi, ya kan? Kalau semakin rendah nilainya, maka dia akan semakin mendukung untuk pengurangan erosi.
Nah, ini ada berbagai macam pilihan untuk penentuan baik indeks C maupun indeks P yang nantinya bisa kita gunakan. Boleh mau mana yang mau digunakan, namun harus jelas sumbernya yang mana. Seperti itu. Ya, ini ada berbagai pilihan. Ini adalah contoh dari indeks P. Ini yang saya tampilkan sebagian saja gitu ya. Nanti bisa dicari untuk literatur pilihan penggunaan nilai indeks ini. Nah, yang perlu kita cermati dalam indeks P ini ternyata ada kriteria baik, sedang maupun buruk gitu ya. Nah, itu acuannya apa? Acuannya adalah demikian. Nanti bisa dipelajari. Dikatakan baik kalau misalkan kondisi talutnya bagaimana, ya kan? Kemudian kondisi terasnya seperti apa? Apakah ada kesesuaian antara jenis teras dengan kondisi lahannya, meliputi kemiringannya. Nah, itu adalah bagaimana kita bisa mengkategorikan kondisi terasnya ini nanti baik, sedang, atau mungkin jelek gitu ya. Nah, ini ada contoh perhitungan seperti yang saya sampaikan tadi, karena yang kita jadikan acuan di sini adalah tahunan dalam jangka waktu 1 tahun, maka harus dihimpun juga informasi tentang bagaimana pola tanam yang ada pada lahan tersebut. Nah, nanti silakan dipraktekkan di praktikum untuk perhitungan nilai faktor C maupun faktor P-nya. Nah, kemudian dalam skala yang luas seperti yang telah kita bahas pada pertemuan minggu lalu, bisa kita olah dalam satu skala DAS. Nah, ini ada satu contoh persebaran untuk faktor CP di kawasan DAS Brantas Hulu, di mana nilai merah ini menunjukkan bahwasanya nilai CP-nya semakin tinggi, semakin ke hijau nilai CP-nya akan semakin rendah. Nah, setelah kita mengetahui nilai CP, kalau minggu lalu kita sudah mengetahui nilai R, K, LS, dan terakhir ini CP, maka berikutnya bagaimana? Berikutnya adalah harus kita hitung nilai erosinya. Kembali lagi untuk kali ini yang kita gunakan adalah model Useley. Maka harus kita hitung A sama dengan R dikalikan K dikalikan LS dan dikalikan CP. Nah, dari perhitungan itu nanti akan kita dapatkan berapa besarnya nilai erosi. Nah, kalau sudah kita mengetahui besarnya nilai erosi, ini bisa kita kategorikan apakah masuk dalam kelas erosi sangat ringan atau mungkin sangat berat. Tergantung dari besarnya erosi yang kita dapatkan. Kalau sudah berhenti dari sini, apakah kita bisa menentukan, oh ternyata ini membutuhkan konservasinya mekanis dibuat teras, atau mungkin konservasinya adalah vegetatif atau mungkin kimiawi. Kita menentukan suatu lahan terjadinya erosi ini harus dilakukan tindakan konservasi atau tidak, tentunya harus kita bandingkan dengan nilai EDP. Nah, ini adalah contoh tadi. Di awal tadi kita sudah mempunyai nilai faktor R, faktor K, LS, dan CP. Nah, selanjutnya adalah bisa kita estimasikan nilai erosinya. Ya, seperti yang saya singgung di awal tadi, setelah ini apakah berhenti di sini? Tentunya tidak. Jadi harus kita bandingkan, harus kita kaitkan dengan nilai EDP. Diingat-ingat kembali bahwasannya erosi ini adalah suatu proses alam. Berarti pasti terjadi. Namun erosinya di sini sudah ya kan harus dikendalikan atau tidak. Ini kita ketahui kalau kita mengetahui nilai EDP-nya. Apakah erosinya sama dengan nilai EDP atau lebih besar daripada nilai EDP atau lebih kecil daripada nilai EDP? Ini nantinya yang akan menentukan bagaimana strategi tindakan konservasi yang patut untuk diterapkan. Apakah dengan cara vegetatif, mekanis, atau mungkin kimiawi, atau bahkan kombinasi dari ketiga pilihan tindakan konservasi tersebut. Tergantung dari bagaimana kondisi yang ada di lahan. Ya. Oke. Yang pada intinya adalah ini untuk pertimbangan konservasi yang ada di lahan. Yang pertama adalah kita menggunakan tanah sesuai dengan kemampuannya. Mengacu pada apa? Mengacu pada kelas kemampuan lahan. Kalau misalkan pengelolaan lahannya sudah mengacu pada potensi lahannya, tentunya tidak akan menimbulkan kerusakan yang terjadi. Kemudian yang kedua, kalau misalkan di sini ternyata sudah terlanjur terjadi mismanagement, ya kan, ada kesalahan, ada ketidaktepatan, maka kita bisa melakukan perlakuan pada tanah, baik dengan cara vegetatif, dengan cara mekanis, dan juga dengan cara kimiawi. Apa saja pilihannya? Nah, bisa dilihat pada diagram yang ada di slide. Baik cara yang bisa kita gunakan, banyak cara yang bisa kita gunakan. Sebagai contoh ada secara agronomik, ya kan, secara budidayanya. Apakah dengan cara mulsa, dengan mulsa alami, atau mungkin dengan mulsa sintetik. Atau kita bisa menerapkan
Dari segi crop manajemennya, apakah misalkan di sini dengan menggunakan multiple cropping atau mungkin menggunakan cover cropping atau mungkin menggunakan high density planting. Kemudian dari segi tanahnya, nah kita bisa menerapkan konservasi dari aspek pengolahannya, ya kan? Apa dengan menggunakan contour tillage atau mungkin menggunakan minimum tillage, ya kan? Yang terakhir secara mekanis ini bisa dengan menggunakan teras, dengan menggunakan pembuatan saluran air, ya kan, dengan pembuatan strukturnya. Nah, ini bisa bermacam-macam tergantung dari apa permasalahannya. Mengacanya dari mana? A bandingkan EDP. Kemudian kalau misalkan ternyata A-nya sangat besar, melebihi dari EDP. Apa yang menyebabkan A itu besar? Apakah dari faktor R, K, LS atau CP-nya? Nah, itu nanti akan menentukan tindakan yang tepat adalah ini. Harus diganti tanamannya atau mungkin harus ditambah tanaman tahunan atau mungkin harus ada cover crop-nya. Nah, ini kan sangat bervariasi tergantung faktor mana sebenarnya yang sangat mempengaruhi besarnya erosi yang terjadi di lahan. Bagaimana kita melakukan penentuannya? Nah, nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya secara mendetail untuk setiap pilihan tindakan konservasi. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini di minggu yang ke-6. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa pada tatap muka berikutnya. Saya tutup untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.